Oke, selamat sore ya kepada seluruh peserta. Kembali lagi kita mengikuti seminar online ya, seminar online dari Indotisium Center. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas seperti tema kita adalah tentang terapi moksibusi. Ya, seperti yang kita tahu, terapi moksibusi ini ya mungkin belum begitu familiar ya bagi beberapa orang-orang ya, mungkin ada yang dibilang terapi moksa ya, atau dibilang moxibustion adalah bahasa Inggrisnya, atau moxibusi. Nah, pada kali ini kita akan berbincang-bincang ya tentang terapi moxibusi ini. Sebenarnya apa sih terapi moxibusi ini ya dalam pandangan kedokteran TCM ya, atau Chinese Medicine. Lalu apa saja manfaatnya ya, bagaimana pemakaiannya ya, dan lain-lain. Nah, pada kali ini pembicara kita adalah Dr. Wijayani Mardiana. Ya, beliau, ya, pendidikan beliau, bentar. Ya, Dr. Wijayani Mardiana, M.Med. Ya. Nah, pendidikan beliau menyelesaikan Fakultas Kedokteran ya, di Universitas Brawijaya, Malang. Ya, lalu melanjutkan mempelajari Chinese Medicine di Beijing University of Chinese Medicine, Tiongkok. Kemudian beliau juga melanjutkan Master Degree dalam bidang Clinical Integration of Western and Chinese Medicine di Tianjin University of TCM. Dan pada tahun 2017 beliau juga mengikuti pelatihan ya dokter saintifikasi jamu yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lalu untuk pekerjaan beliau kali ini ya, saat ini beliau berpraktek di Poliakupuntur Rumah Sakit Manyar Medical Center di Surabaya. Selain itu juga di Rumah Sakit Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, lalu juga berpraktek di rehabilitasi dan akupuntur di Imam Bonjol Surabaya. Nah, saat ini beliau juga mengajar ya sebagai dosen di Prodi ya, program studi pengobatan tradisional atau Batra di Universitas Erlangga Surabaya. Ya, nanti ya, kalau bagi teman-teman yang ingin bertanya, ya nanti Dr. Wijayani akan memberikan materi sekitar kurang lebih setengah jam ya dok ya. Lalu setelah itu nanti bisa kita adakan sesi tanya jawab mengenai terapi moksibusi ini. Ya mungkin itu saja. Ya saya persilakan untuk waktu dan tempat kepada Dr. Wijayani Mardiana untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Silakan. Di unmute dulu dok. Ya, terima kasih Dr. Arya atas kesempatan yang diberikan, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang berkenan mengikuti acara kita siang ini. Ya, sekarang kita langsung mulai saja. Mungkin buat teman-teman sekalian, saya tidak tahu ini pesertanya banyak senior atau yang seumur dengan saya, jadi saya mohon maaf kalau misalkan saya tadi panggilnya teman-teman ya, atau ya kolega sekalian, oke. Ini interaksi saya mau membahas tentang terapi moksibusi. Terapi moksibusi mungkin hal yang asing atau mungkin malah baru pertama kali didengar ya oleh beberapa orang, beberapa sahabat. Sebenarnya apa sih moksibusi itu? Kita mulai saja. Sebenarnya untuk mereka yang sudah pernah belajar TCM, khususnya akupuntur, seharusnya sudah tidak asing lagi. Karena moksibusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari terapi akupuntur. Kalau dalam bahasa Mandarinnya kita bilang Chen Ciu untuk terapi akupuntur. Chen-nya adalah jarum, Ciu-nya adalah moksibusi ini. Oke? Jadi dalam bahasa Mandarin kita sebutnya adalah Ai Ciu. Dia merupakan metode terapi dalam tradisional Chinese medicine. Kira-kira hampir samalah tuanya dengan terapi akupuntur. Dia menggunakan daun, kalau nama latinnya adalah Artemisia argi, nama Mandarinnya adalah aye, kalau nama bahasa Inggrisnya adalah mugwort leaves. Nah,
Daun aye ini diproses sehingga bentuknya menjadi halus sekali menyerupai wool. Lanjut. Berikutnya. Oke, kita nonton dulu videonya ya, biar ada gambarannya tentang apa sih itu moxibusi. Kita lihat gambaran bagaimana digunakannya moxibusi ini untuk terapi di Tiongkok. Silakan videonya, Dr. Arya, tolong. 吃药你去不了的地方，还有针灸也去不了的地方，那么加上艾灸。 Moxibustion is an ancient technique for healing all kinds of illnesses in China. The earliest mentions of it were found in a book of philosopher Zhuangzi from over 2,000 years ago. It has evolved to become a very convenient method of treating, healing, and preventing illness, just by smoking specialized mugwort over specific parts of the body. 邝医生，艾到底是什么呀？它也叫艾草，就是咱们今天放这儿这个艾叶。对呀。有一种特别清香的这种草香味儿。是的。中医讲它可以通12条经，它也叫黄杨草，就是爱人特别虚弱的时候用来灸，效果非常好。这叫艾绒，这个是这个艾叶的加工品，它用纸这个搓成条，也叫艾条。 A young Chinese guy, just from selling a type of plant, earned $6,000 US in a matter of days. The plant he sold, often nicknamed golden grass, was Aicao, Asian mugwort or Asiatic wormwood. Sought after all over the world and especially coveted in Korea and Japan, Asian mugwort is a must-have medicinal product in your home. And the best mugwort to be found in all the world is in China's Sichuan. Every year at the Dragon Boat Festival in the beginning of summer, Chinese people like to use mugwort with a combination of other plants to smoke out the house, acting as a natural insect repellent that even snakes and rodents are afraid of. Mugwort can be boiled in water and applied to heal problems with the skin, or taken to alleviate fevers, coughs, and dispel phlegm. A very convenient way to cure a cold. 有这么多病它都能治，有没有分成不同的种类？当然，它还有一些配合的。这个地方主要灸您的上焦，整个这一条属于督脉，这两边就是8个穴位了，基本上全都灸到了。 比如说后背爱劳累呀、疲乏呀，整个胸椎有不舒服啊，都可以解决。它这个艾灸的穿透力特别强，它可以经过人的皮脉肉筋骨，所以你无论身体哪个部位有病，它都可以治。现在我给您灸的是另一种灸法，叫悬灸，离穴位1到3厘米，然后呢顺时针方向。还有一种灸法叫雀啄灸，就是这样的。这个地方属于肾腧穴嘛。 比如说您平时腰酸呀、手脚冰凉都可以。现在不是大家好多1天1万步嘛，没有时间运动的时候，晚上就半个小时，跟它效果是一样的。这个就是我们灸法里边的另一种割附子灸。附子这味药啊，它可以回阳救逆，通经络特别强。加上艾灸呢，比如说您有急性一些腹痛啊、特别疼啊，效果非常好。这个是割姜灸。 姜呢，它本来就有温胃的作用，这个加上艾灸的作用呢，比如说对一些胃病效果是非常好的。就是一看感觉是我肚脐眼在冒烟。Traditional Chinese medicine believes that the body should be treated at first signs of imbalance, thus preventing serious illness. Moxibustion is one such thing which can do this, so it really is worth spreading its benefits worldwide. Ya, setelah melihat videonya, saya harap kolega sekalian sudah ada gambarannya tentang apa itu moxibusi, apa itu aye, aicao, dan bagaimana penggunaannya ya.
Ini sekarang kita lihat di slide-nya adalah bentuk, kita lihat yang hijau-hijau, ini adalah daun Artemisia argi yang masih segar. Masih segar, kemudian dia diproses. Diproses, kita lihat nih, ada beberapa macam. Lihat yang paling pertama, yang atas, 3:1. Kita lihat. Wujudnya dia masih agak kehijauan, kelihatan lebih kasar, kemudian diproses lagi 5:1, 8:1, 10:1, sampai yang paling bagus adalah 40:1. Kita lihat, bandingkan yang 40:1 sama 3:1. Yang 40:1 ini bisa dilihat dia bentuknya sudah benar-benar menyerupai wool. Seperti yang saya bilang tadi, untuk digunakan dalam terapi, ini yang bagus. Tadi lihat juga gambarnya, bentuknya sudah halus seperti ini ya. Ini kita bahas tentang kualitasnya. Oke, berikutnya. Oke, ini kita lihat daun aye, Artemisia argi ini. Secara TCM, dia memiliki sifat pungent. Pungent itu apa ya? Gampangnya seperti kalau kita makan wasabi, itu rasanya kan seleng sampai kayak gitu ya. Jadi bukan pedas, bukan panas, tapi rasanya istimewa lah ya. Beda kan makan wasabi sama makan cabai ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian dia hangat dan pahit. Meridiannya dalam obat TCM kita selalu bicara tentang sifat, kemudian meridiannya bekerja di organ apa, oke? Kemudian dia akan mempengaruhi kerjanya seperti apa. Kita lihat di tabel ini ada tabel 5 unsur beserta organ dan jaringan yang dia pengaruhi. Untuk Artemisia argi dia bekerja pada meridian hati, limpa, dan ginjal. Hati artinya dia di elemen kayu, berarti dia akan mempengaruhi organ-organ, kemudian dan perasaan ini. Kemudian limpa adalah di elemen tanah, earth, oke? Berarti dia akan mempengaruhi apa? Pencernaan, mulut, otot, kemudian perasaan yang rasa khawatir, dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah ginjal. Ginjal adalah air. Air juga dia akan mempengaruhi apa? Saluran kencing. Ya, ginjal, bladder, rasa asin, telinga, tulang, kemudian untuk perasaan dan perasaan, rasa takut, oke, dingin. Oke. Dia jadi dengan elemen ini, organnya ini, dia akan mempengaruhi apa saja. Kita lihat di sini gambar tabelnya secara sederhana. Oke. Berikutnya. Nah, ini adalah contoh bentuk moksa dengan perbandingan yang bagus, yang kualitas bagus, tapi yang sudah modern. Ini sudah dicetak. Kalau tadi di video kan masih bentuknya berupa wool yang paling disebut kerucut. Ini yang sudah bentuk-bentuk lope-lope begini. Oke, bentuk kekinian. Ini kita lihat bentuknya. Kelihatan ini bentuknya lebih halus. Ini kalau kita bicara tentang kualitas. Berikutnya lagi. Slide. Oke. Nah, Artemisia argi ini dia memiliki bau yang khas. Baunya beda sama baunya tanaman lain ya. Dia manfaatnya apa? Menghangatkan meridian, mengeliminasi dingin, dan melancarkan meridian. Jadi kalau diterjemahkan dia tuh wencing sanhan, menghangatkan meridian, membuang patogen dingin. Oke, lanjut. Oke, nah ini kita bahas lebih dalam. Kalau meridiannya itu hangat, otomatis dinginnya akan terbuang, ya. Ini coretan apa ya? Oke. Aliran qi kita akan jadi lancar. Jadi kalau kita bawa ke klinis, misalkan terutama pada perempuan, seringkali dia akan mengalami nyeri haid. Perempuan yang mengalami nyeri haid, seringkali itu adalah nanti darahnya bergumpal-gumpal. Itu dalam teori TCM itu salah satu penyebabnya adalah karena adanya dingin. Karena ada dingin, qi dan darah tidak lancar. Qi dan darah tidak lancar, maka akan terasa nyeri. Oke, jadi kita kasih terapi moksibusi ini supaya patogen dinginnya hilang, qi dan darahnya lancar, maka nyeri haidnya akan hilang. Oke, bisa juga untuk gangguan lain seperti nyeri lambung, diare, dan lain-lain. Kemudian secara teori TCM, hubungan qi dengan darah itu apa?
Qi itu dia adalah sebagai penuntun dari darah. Jadi darah itu dia ngikuti kemana qi mengalir. Oke. Jadi ketika qi-nya kita hangatkan, maka qi akan lancar dan darah pun akan lancar. Itu kalau kita bahas secara patofisiologinya. Oke. Kemudian tadi yang kalau ada orang mens, dia ada gumpalan-gumpalannya. Karena tadi qi-nya lancar, darahnya lancar, maka bekuan-bekuan darah juga akan lancar. Atau kadang kita merasa ada kayak benjolan-benjolan, sakit-sakit di badan. Dalam artian misalkan ngilu-ngilu di otot. Ngilu-ngilu di otot, pegang kok udah kayak merongkol-merongkol, istilahnya orang sini bilang. Itu bisa kita berikan moxibusi, maka qi-nya akan lancar, itu akan merongkol-merongkolnya akan hilang, rasa nyeri-nyeri juga akan hilang. Oke, berikutnya. Nah, fungsi lain adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan yang. Yang di sini ingat yin yang. Yin adalah yang sifatnya dingin, malam, perempuan. Kalau yang adalah sifatnya hangat, panas, matahari, lelaki, dan seperti itu. Saya rasa yang sudah sering mendengarkan webinar Dr. Arya pasti sudah paham apa yin dan yang ya. Jadi pada defisiensi defisiensi yang itu seringkali ada prolaps atau kita sesuatu yang turun ke bawah, yang seharusnya dia tidak turun tapi dia jadi turun ke bawah karena qi yang berfungsi untuk menaikkan dia, mengangkat dia itu lemah. Oke. Jadi pada kasus defisiensi dan defisiensi yang berat, kita lihat ada literatur kunonya. Ini saya tetap dalam bahasa asli karena saya agak bingung menerjemahkannya. Bianque Xinsu. Jadi menurut Bianque, salah satu dokter TCM terkenal, TCM kuno, zaman kuno, dia adalah seperti dokter ibarat dewa. 正气虚则人病，正气脱则人死，报命之法，若爱第一。Oke. Jadi ketika qi seseorang itu lemah atau defisiensi qi, kita bahasa Indonesia ya, maka seseorang itu akan sakit. Dan ketika qi-nya mulai habis, maka seseorang akan meninggal dunia. Oke? Maka salah satu cara untuk mempertahankan kehidupan adalah dengan moxibusi. Oke? Sampai di sini paham ya? Oke. Sekarang kita lihat lagi, kalau ke klinisnya apa? Di kondisi sehari-hari apa? Tanda-tanda orang yang qi-nya kurang, defisiensi qi. Contohnya adalah tangan dan kakinya sering dingin. Ujung-ujung tangan dan kakinya sering dingin. Kondisinya orang lain misalnya kepanasan, dia malah dinginan, kakinya dingin ya. Nadinya lemah. Kemudian diarenya lama. Salah satu penyebab adalah karena qi-nya lemah. Kemudian tadi saya bilang, yang dia mencegah prolaps tadi, yang seharusnya tidak turun, tapi dia malah turun. Kayak keputihan, mengompol. Kemudian kalau gangguan seksualitas pada pria, contohnya ejakulasi dini, jadi tidak seharusnya dia keluar atau turun, tapi dia malah keluar. Itu salah satu penyebabnya adalah karena qi dan yang kurang. Oke, maka itu salah satu terapinya adalah dengan terapi moxibusi. Oke. Kemudian manfaat lain dari moxibusi adalah mencegah penyakit dan menjaga kesehatan. Lanjut. Oke, menjaga penyakit, menjaga kesehatan apa? Kesehatan sehari-hari, tonifikasi qi-nya. Halo. Oke, tonifikasi qi ya. Kok halo? Kok suaranya berdengung? Tonifikasi qi dan tadi tonifikasi yang-nya ya, karena sifatnya hangat. Oke. Nah, kalau pada klinis kondisi apa yang sering nyeri muskuloskeletal. Jadi nyeri pada otot, tulang, nyeri-nyeri badan, tadi sudah saya bahas. Kemudian dispepsia, itu atau perutnya rasa sebah, rasa nyeri perut. Sering ini, perut nggak enak, orang bahasa umumnya adalah sakit mah, ya. Terutama sakit mah yang kalau dia ketika dikasih anget, minum air anget, perutnya terasa jauh lebih nyaman. Artinya dia ada defisiensi yang qi di sana, maka perlu dihangatkan.
Kemudian gangguan kewanitaan seperti nyeri haid tidak terlancar. Oke, kemudian gangguan tidur, tangan dan kaki sering dingin. Oke, sudah saya bahas tadi. Oke, berikutnya. Kontraindikasi, namanya obat, namanya terapi, tentu ada indikasi dan kontraindikasi. Kontraindikasi artinya pada kondisi di bawah ini tersebut tidak boleh diberikan terapi moksibusi. Kondisi apa saja? Itu adalah yang jelas sindroma ekses panas. Jadi ketika yang Qi-nya justru berlebih, tidak boleh kita kasih moksibusi. Kenapa? Karena moksibusi tadi sifatnya adalah panas, tonifikasi yang. Kalau sudah panas, ditambah panas, tambah nggak karu-karuan. Ya. Kemudian ada yang sindroma defisiensi yin. Jadi yin-nya kurang. Sehat dalam TCM adalah jika yin dan yang-nya stabil. Jika yin-nya turun, maka seharusnya yin-nya ditingkatkan. Tapi kalau kita kasih terapi panas, malah yin-nya bisa tambah turun, ya kan? Nah, yang dimaksud dengan sindroma defisiensi yin dengan panas, ini perlu pemahaman khusus tentang TCM. Jadi ketika yin dan yang stabil orang sehat, yin-nya turun seolah-olah perbandingan yin dengan yang, ini yin yang stabil. Kemudian yin-nya turun, seolah-olah yang-nya ini terlihat lebih tinggi daripada yin. Sehingga kelihatannya orangnya ada panas-panasnya. Padahal sebenarnya dia defisiensi yin. Ini yang harus hati-hati. Kondisi ini tidak boleh kita berikan moksibusi. Kemudian juga pada wanita hamil. Wanita hamil, bagian perut, punggung bawah itu juga tidak boleh. Oke, berikutnya. Nah, ini saya kasih contoh gambar-gambarnya. Ini kita yang sudut apa nih? Yang sudut kiri atas. Kita lihat itu adalah penggunaan moksibusi dengan yang tadi seperti wool langsung ditempelkan di badan pasien. Tapi ini ada resiko nanti ada luka ya. Ada luka. Sebenarnya dalam TCM ada tekniknya untuk yang memang sengaja dilukain. Tapi saya tidak sarankan untuk Bapak dan Ibu atau kolega sekalian menggunakan teknik itu di sini, di Indonesia saat ini, karena tidak semua orang memahami teknik, jadi saya tidak sarankan, ini hanya untuk nice to know saja. Kemudian yang sebelah kanan atas, ini adalah menggunakan stick, jadi moksanya sudah berupa batang, kita panaskan di atas permukaan kulit pasien. Dipegangin, kasih permukaan kulit pasien. Oke, sambil tangan yang satu lagi rasain nih, udah cukup panas apa belum. Kemudian yang kiri bawah, ini kita sebutnya dengan aicu, jadi moksanya moksa kecil-kecil gitu, ditaruh di atas permukaan badan, kemudian dibakar. Oke, bedanya sama yang atas tadi. Kalau yang atas tadi itu kan lebih loose ya, lebih apa? Bentuknya dibentuk sini. Kalau yang bawah itu sudah tercetak. Kemudian yang sebelah kanan bawah, itu tadi di video juga ada, ini diselipkan, di bawahnya itu dikasih jahe. Teknik ini dikasih jahe supaya, satu adalah supaya, karena jahe itu sendiri termasuk dalam obat, dalam TCM, dia sifatnya hangat, jadi kalau ditambahkan dengan moksibusi ini, maka akan terlihat, bukan terlihat ya, efeknya diharapkan akan lebih bagus, karena ada tambahan bermanfaat dari jahe. Slide berikutnya. Nah, ini yang tadi itu adalah menggunakan langsung, ini adalah dengan menggunakan alat. Kita lihat yang kiri atas, tadi kita masih menggunakan moksa batang. Nah, moksa batangnya kita masukin ke dalam kotak. Ke dalam kotak, yang nanti kotaknya ditaruh di atas permukaan badan pasien, sehingga nggak perlu dipegangin terus-terusan. Oke, menghemat tenaga. Terus yang kiri bawah ini, kalau yang tadi cuma berupa stick kecil gitu, yang tempel di badan, itu ada resiko gampang posisinya gampang berubah, jatuh, nanti luka. Nah, ini ada kasih kayak tatakannya istilahnya, itu supaya lebih aman. Tapi tetap aja agak gampang tergoyang juga. Oke, kita pindah ke yang atas, kanan atas. Ini alatnya dari logam. Logam ini moksanya diselipkan, ditusuk
di dalam alatnya itu. Kemudian alatnya kita masukkan ke dalam kain, kainnya nanti kita lekatkan ke tubuh pasien. Cara ini akan sedikit relatif lebih aman kalau menurut saya, meskipun sebenarnya masing-masing jika digunakan dengan hati-hati tentu akan aman. Tapi dengan cara ini adalah aplikasinya, ditaruh kain masuknya ke dalam badan. Oke. Berikutnya. Nah, ini alat yang sudah lebih modern. Karena TCM itu dia sebenarnya adalah tradisional dari kuno, tapi seiring ilmu dan teknologi yang berkembang, maka traditional Chinese medicine juga berkembang. Sudah tidak hanya sekedar yang tradisional seperti tadi, sudah masuk ke alat-alat yang modern. Ini alat yang sebelah kiri atas, itu kelihatannya kayak lampu, tapi sebenarnya itu adalah alat untuk moksibusi. Jadi itu dimasukkan keping moksa ke dalam alat itu, kemudian bisa diatur suhunya, bisa diatur waktunya, dan tidak ada asap. Kalau yang model yang tadi sebelumnya itu pasti akan mengeluarkan asap, sehingga kalau misalkan rumahnya dilengkapi dengan sistem pencegahan kebakaran, itu alarmnya bisa nyala. Kalau yang model ini alarmnya nggak sampai nyala, juga nggak ada bau asap, tapi tetap ada bau khas moksanya itu tetap ada. Ini yang sebelah kanan atas, itu adalah saya lagi pakai alat itu di praktekan saya, di klinik saya. Di Imam Bonjol, saya menggunakan sendiri alat itu. Oke, jadi itu sudah dikombinasi dengan infrared, jadi memiliki manfaat terapi. Nyaman sekali rasanya memang. Oke, nah kemudian yang bawah, ini adalah contoh yang menggunakan teknologi untuk kaki. Kita lihat ini sudah ada lampu-lampu di telapak kaki, diberikan moksa, kemudian di pinggirnya titik-titik yang penting. Telapak kaki kita tahu ya, banyak titik-titik akupuntur di sana. Maka ada yang pijat refleksi gitu ya, karena merasa titik akupuntur. Kemudian juga di samping, kita ada punya sanjincau, itu juga titik penting, persimpangan dari 3 meridian di situ. Itu juga penting. Nah, itu juga di moksibusi, menggunakan cara modern. Ini saya hanya untuk wawasan aja, kita lihat videonya bagaimana supaya lebih ada gambarannya. 多功能温脚仪使用示范：一、安装艾柄，按压艾柄提取。 Nah, alatnya ini dibuka dan kita masukkan moksanya ke dalam situ. 取出后， moksanya dimasukkan 进入 tadi. 提取盖底部，然后将艾柄提取盖 Untuk kaki kanan, kaki kiri, dan untuk sisi yang tengah. Jadi sekali masuk langsung 3. 二、 Kaki kanan sama kaki kiri sama tengah-tengah. Langsung sekali masuk 3. 连接至理 Di connect sama listrik. Ini saya bilang sudah modern, sudah nggak tradisional seperti yang 器侧 sebelumnya. 面总开关。三、使用准备。 Ini adalah minyak. Minyak ini 穿上聚热能量 menggunakan minyak dari minyak essential oil dari moksa, dari daun Artemisia argi. Jadi dikombinasi antara minyak dengan terapi pemanasannya. Dioleskan di bagian yang mau diterapi, kemudian diberi penutup. Diberi penutup supaya panasnya nggak kemana-mana, panasnya tetap di situ aja. 在出风口上方的 Fokus pemanasannya. 磁吸固定位上，使其固定。 Kaki. 选择模式。 Nah, ini bisa lihat diatur, suhunya bisa diatur, lama waktu pemanasannya bisa diatur. Kalau di sini waktunya ada 20 menit dengan suhu 45 derajat di kaki kanan dan kaki kiri. 可根据自身需要，通过调节脚次出风口推板。 Nah, dilihat ini yang sanjincau tadi bisa dipanaskan juga. Sama Taisi. Taisi itu ada di bawah, di sekitar malleolus, bawahnya malleolus medalis. 5. 调节温度。 Nah, mata kaki ya. 设定好时 Nah, 间。 suhunya juga bisa ditinggikan di 55 derajat, bisa waktunya bisa diatur hingga 30 menit seperti itu. 6. Kita lihat disertai dengan infrared pemanasannya. Oke. 7. 关机。使用结束后， Sudah selesai, ya dimatikan alatnya, dicabut 再 listriknya. 关掉仪器侧面的总开关，
最后拔下电源。 Oke, ya. Kira-kira seperti itu. Bagaimana? Slide berikutnya. Sudah habis ya? Ya, sudah selesai, Dok. Sudah selesai ya? Oke. Kira-kira seperti itu. Terapi tentang moksibusi secara singkat aja dari saya. Bagaimana selanjutnya saya kembalikan kepada Dr. Arya. Semoga bermanfaat. Oke, ya, terima kasih kepada Dr. Wijayani Mardiana atas paparan materinya tentang terapi moksibusi. Ya, yang sangat menarik ya, terapi moksibusi mulai dari yang tradisional dengan daun-daunan dibentuk wall hingga yang modern ya dengan elektrik ya, dengan inframerah dan lain-lain. Ya, dengan khasiatnya yang begitu luar biasa ya, untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya lebih lanjut, kita masih ada waktu. Boleh, silakan jika ada yang bertanya langsung, bisa dengan raise hand atau bertanya dengan chat juga bisa, langsung di chat aja di kolom chat. Saya mau bertanya, Pak. Oke, Pak Heri ya, Heri Ramadan. Ya. Silakan. Ya, selamat sore, Pak. Ya, sore. Terima kasih, Dr. Arya, saya sudah diberi kesempatan. Saya Heri Ramadan dari Samarinda. Nah, saya ada beberapa pertanyaan buat Ibu tadi. Yang pertama itu kan ada moksa yang berasap dengan yang tidak. Nah, itu kira-kira lebih bagus yang mana kalau di antara dua pilihan itu? Dan penggunaannya bagaimana? Apakah ada perbedaan atau tidak? Yang kedua, yang terkait dengan yang berasap, karena saya biasa pakai yang stick itu ya, yang berasap. Apakah itu tidak berbahaya bagi pernapasan atau paru-paru? Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga ini kalau tiap-tiap titik itu kira-kira kalau yang pakai stick itu berapa lama tindakannya ke titik-titik tersebut. Mungkin itu Dr. Arya pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Dr. Wijayani. Jadi pertanyaan yang pertama apa? Banyak nanyanya sih. Ya, yang pertama ini bedanya moksa yang berasap sama yang tidak berasap. Kalau yang berasap sama yang tidak berasap. Yang tidak berasap itu yang dimaksud yang bentuk batang yang warna hitam itu ya, Pak ya? Ya betul, Bu. Yang tidak berasap yang hitam itu. Kalau yang bentuk yang warna hitam batang itu, kalau pengalaman saya ya, yang itu manfaatnya masih kalah sama yang berasap. Tapi kembali lagi yang berasap yang kualitas apa ya? Kualitas menentukan ya Pak ya. Tadi saya udah jelaskan kan tadi ya, mulai dari perbandingan berapa sampai yang apa ya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua apa tadi? Yang berasap berbahaya tidak ke paru-paru? Berbahaya atau tidak ke paru-paru? Kalau orang yang punya alergi, tidak disarankan untuk menggunakan yang ada asap. Ya, misalnya orangnya alergi, kena asap dikit langsung batuk-batuk, ya sebaiknya dimatiin. Itu jangan gunakan yang seperti itu. Tapi toh sekarang dengan teknologi yang sudah lebih maju, moksa yang asap sudah ada yang tidak berasap. Seperti yang tadi saya tadi video tadi, itu sebenarnya prinsipnya seperti prinsip yang berasap. Baunya ada, semua aromanya ada, daunnya pun bukan daun yang, kalau yang moksa asap yang batang itu kan dia kayak sudah tinggal arangnya ibaratnya ya, hitam ya. Itu pun tidak, tapi dia tidak ada keluar asap yang keluar karena ya menggunakan teknologi lah ya. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya? Aplikasi untuk ininya, Bu, tiap titiknya itu berapa lama? Titiknya tergantung sama penyakitnya. Tergantung penyakitnya. Kalau misalkan dia nyeri, itu kita butuh waktu yang lebih lama. Kadang kalau kita butuh waktu yang cepat, hanya 1-2 menit, tergantung kondisinya nggak itu. Kadang orang yang dengan sindrom dingin yang berat, kadang dia malah tidak merasa panas. Iya. Baik, terima kasih Dr. Yani, sangat jelas sekali. Iya, terima kasih. Oke, ini ada yang bertanya juga dok di kolom chat dari Eka Hartati. Izin tanya, apakah terapi moksibusi bisa untuk varises di kaki? Kalau bisa, bagaimana caranya? Terima kasih. Apakah bisa untuk varises di kaki? Kita kembali kepada diagnosis TCM. Kita harus kembali diagnosisnya apa?
apakah varisesnya disebabkan oleh sindroma yang sesuai? Tadi saya bilang sindroma dingin, defisiensi Qi, ya. Kemudian ada bekuan, nanti aliran Qi dan darah yang tidak lancar. Kalau ada sindroma seperti itu, monggo digunakan. Tapi kalau misalnya terbalikan, jangan digunakan. Jadi penting juga untuk mengetahui diagnosis sindroma pada pasien. Masing-masing pasien kan ada. Akan berbeda. Dalam DCM satu penyakit, sindromnya bisa beda-beda. Satu sindrom, penyakitnya bisa beda-beda. Oke? Ya, berikutnya ada pertanyaan dari Hari Sutanto Agung. Apa bedanya dengan alat-alat sejenis pemanas kaki tanpa moksa? Lalu apakah semua nyeri-nyeri atau spasme otot bisa memakai moksa atau tidak semuanya? Misal nyeri akibat ekses. Kalau yang tanpa moksa, itu banyak sebenarnya. Untuk pemanas itu banyak. Ada yang menggunakan infrared, ada yang menggunakan gelombang. Itu masing-masing memiliki manfaatnya sendiri, memiliki indikasinya masing-masing. Jadi kita menggunakan moksa, kita sudah tahu cara kerjanya bagaimana. Tentu saja berbeda, nggak bisa disamakan langsung. Apalagi yang tanpa moksa itu luas sekali jenisnya ya. Ada yang pakai gelombang, ada yang pakai ultrasound, ada yang pakai infrared, macam-macam. Ada yang hanya menggunakan listrik, memanas kayak lampu biasa. Tentu berbeda, cara kerjanya berbeda. Tidak bisa dibandingkan langsung begitu saja. Terus apa tadi pertanyaannya? Sorry. Apakah semua nyeri-nyeri atau spasme otot bisa memakai moksa? Kembali lagi, diagnosis. Asal diagnosisnya sesuai, diagnosis sindromanya sesuai, bisa digunakan. Kalau diagnosisnya sesuai, tidak sesuai, atau malah kontraindikasi, jangan digunakan. Karena kalau kontraindikasi, bisa jadi tambah berat penyakitnya. Oke? Cukup menjawab ya? Oke, berikutnya ada dari Junaidi. Bagaimana cara menangani luka moksibusi saat ada lepuhan di kulit? Saya tidak sarankan sengaja untuk dimoksibusi sengaja sampai luka ya. Mungkin waktu kuno sih memang itu ada tekniknya seperti, tapi saya tidak menyarankan untuk digunakan di saat ini. Kalau bisa jangan, karena tidak semua pasien memahami itu. Oke, bisa jadi nanti malah jadi masalah. Oke, belum lagi untuk penanganan resiko infeksi. Kalau ada luka lepuh, ketika lukanya begitu sebenarnya sebelum dia melepuh, udah kelihatan udah merah, itu langsung diangkat, jangan dibiarin sampai melepuh. Oke, kalaupun terlanjur melepuh, kalau ada bulenya, ada apa tuh? Vesikulnya, ada apa tuh yang melenting-melentingnya. Kalau masih kecil, oke nggak apa-apa, nggak perlu dibuka, ditutup aja, dikasihin kasa dingin, kasa air supaya panasnya berkurang. Kemudian kita bersihkan, tutup. Oke. Tapi kalau misalnya sampai besar itu perlu untuk dibuka, kemudian dapatkan terapi yang sesuai. Kemudian kemungkinan itu bisa jadi itu sudah luka bakal derajat yang tinggi. Jadi saya tidak sarankan lah. Karena kalau misalnya pasiennya melapor kemana-mana, ya Anda mencari masalah sendiri. Saya tidak sarankan. Kalau bulannya besar, sebenarnya bisa dibuka, di penanganan kita berikan perawatan luka daripada umumnya. Oke? Oke. Berikutnya Hari Fitrianto. Mohon di-share record webinar ya. Nanti webinar ini di-record, nanti akan dimasukkan dalam YouTube ya, jadi ditunggu saja. Lalu berikutnya ada pertanyaan dari Rio. Saya pernah dengar untuk kasus bayi sungsang katanya di moksa bisa di ujung jari kaki kelingking. Efeknya bayi bisa kembali normal, apakah betul? Sebenarnya ada untuk pada bayi, ada sih penelitiannya, ada literatur untuk bayi yang otak sungsang pada bayi yang sudah cukup bulan ya, jangan pada wanita hamil yang belum cukup bulan ya, itu bisa dicoba. Oke. Oke, berikutnya. Oke, dari Hari Sutanto Agung. Apakah postpartum boleh dimoksa? Apakah juga untuk meningkatkan ASI? Halo? Ya, Dok. Ya, ada pertanyaan, Dok. Apakah postpartum boleh dimoksa?
Apakah bisa untuk meningkatkan ASI? Untuk meningkatkan ASI belum ada spesifik ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu spesifik untuk meningkatkan ASI, boleh di-share informasinya, tapi umumnya enggak. Kemudian untuk postpartum sebaiknya sih ada masih boleh, asal sindromanya sesuai. Kita kembali ke sindromanya. Kalau misalkan dia adalah ternyata dia dingin, kemudian yang kurang, defisiensi yang, itu masih boleh, masih ada ruang di sana untuk postpartum. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Aris Yulianto. Moxibusi apakah termasuk dalam Yankestrat, ya, dalam pelayanan kesehatan tradisional? Jika iya, apakah dikategorikan sebagai empiris, komplementer, atau integrasi? Lalu siapa yang dapat memberikan pelayanan tersebut demi keamanan dan kemanfaatan? Nah, kalau ini saya rasa mungkin lebih terkait dari Dinas Kesehatan, dari Yankestrat yang lebih bisa menjawabnya untuk pertanyaan ini ya. Baik. Oke, ada dari Siti Mariana. Apakah setiap nyeri head bisa diterapi Moxa berapa kali dan apakah bisa sembuh total? Nyeri head kalau disebabkan oleh sindroma dingin, darah yang tidak lancar, bisa diterapi dengan ini. Berapa kali tergantung beratnya penyakit, berat kondisi masing-masing pasien. Apakah bisa sembuh total? Bisa, tapi butuh waktu yang lama karena tidak ada terapi tradisional bisa langsung cespleng. Terapi tradisional semua butuh waktu pelan-pelan. Dan berapa lamanya tadi? Kembali ke kondisi pasien masing-masing. Oke. Saya lihat sudah tidak ada pertanyaan di chat lagi. Mungkin teman-teman ada yang masih mau bertanya secara lisan. Oh, ada lagi satu nih. Dari Edi. Kalau perut kembung di Moxibusi sebelah mana? Berapa lama titik meridian di Moxibusi? Perut kembung kita ambil bisa dimoksa di di daerah umbilikus, di apa tuh namanya? Apa bahasa Indonesia umbilikus? Apa sih? Udel ya? Apa? Pusar. Bisa di pusar situ bisa. Kemudian kita bisa di cungwan, itu juga bisa. Oke? Berapa lama? Tiap orang bisa berbeda-beda, tergantung beratnya penyakit. Jadi saya bilang, kalau dilihat kulitnya kira-kira sudah merah, orang yang udah kepanasan, sudah cukup, jangan dipaksain. Oke? Ada orang yang sudah lama dia tidak merasa panas, itu kemungkinan besar karena badannya dinginnya cukup berat. Oke? Jadi tiap orang berbeda-beda. Oke, berikutnya dari Hari Fitrianto bertanya, apakah terapi Moxa hanya pada titik meridian? Apakah bisa pada titik bukan meridian? Bisa, karena begini, kita berikan Moxa itu kan cukup luas. Kita tidak beda sama akupuntur, kita berikan hanya satu titik, satu jarum ya. Ketika berikan Moxa, maka itu akan cukup luas, bisa areanya tidak akan spesifik seperti jarum. Paham maksud saya ya? Panas itu kan tidak hanya terfokus di satu titik, tapi akan di satu area. Jadi ketika memanaskan satu titik, sebenarnya kita juga akan kena ke beberapa area lainnya. Oke, terima kasih. Ini ada dari Siti Mariana. Boleh bertanya? Oh, silakan Pak Edi. Ya, silakan. Ini apakah ya bisa disatukan nggak? Oh ya Dok, apakah Moxibusi ini, terapi Moxibusi dapat dikombinasikan dengan terapi lain seperti akupuntur? Terapi Moxibusi dia bisa berdiri sendiri, bisa juga dikombinasi dengan akupuntur. Bisa juga dikombinasi dengan pijat. Jadi sebelum atau setelah bisa dikombinasi dengan terapi, kemudian dipijat itu bisa juga. Oh, ini Moxa dan inframerah apakah sama secara fungsi? Ini atasnya tuh ada juga pelayanan Moxibusi, atasnya. Oke, Moxa dan inframerah apakah sama secara fungsi? Tentu saja basisnya adalah berbeda. Teorinya adalah berbeda. Secara fungsi apakah memberikan manfaat untuk kesehatan? Ya.
masing-masing memiliki manfaat untuk kesehatan. Terus apa lagi tuh? Oh, yang di atasnya nih ya. Hanya pelayanan moksibusi bisa ditemukan di mana di Surabaya. Ya mungkin bisa ke klinik ya Dokter Wijayani. Silakan boleh ke klinik saya atau ke praktek saya di rumah sakit, silakan. Tadi sudah saya dijelaskan oleh Dr. Arya, saya praktek di mana saja ya. Ada di Rumah Sakit Manyar Medical Center, ada di Jalan Imam Bonjol Surabaya. Ini Pak Edi nih, kombinasi antara pijat dan moksibusi mana dulu yang mesti dilakukan? Tidak ada aturan yang baku sih Pak, mana dulu yang harus dilakukan sih Pak? Jadi bisa pijat dulu atau moksibusi dulu ya? Ya, cuma kalau misalkan moksibusi dulu biasanya orang akan lebih rileks. Tuh, tapi sebenarnya pijat juga kan ada efek rileksnya juga, nggak masalah. Ya, mungkin ada lagi 1 atau 2 pertanyaan terakhir. Ya, nanti untuk video seminar online pada hari ini akan saya share di YouTube ya, di YouTube Indo TCM Center. Ya, jadi bisa di follow ya, di subscribe ya, banyak seminar-seminar online, video-video tentang TCM ya di dalam channel Indo TCM Center ini, dan juga bisa di follow juga untuk seminar-seminar online lainnya ya di Instagram Indo_TCM ya, dan juga ada grup Telegram di Indo_TCM. Oke, melanjutkan pertanyaan. Oh ya, ke Pak Rio ini. Kalau yang jahe itu bagaimana yang disekat? Gimana? Ini kurang ini juga kurang paham juga maksudnya bagaimana Pak Rio yang jahe? Fungsinya jahe itu apa? Fungsi jahe itu kan menghangatkan. Jahe fungsinya menghangatkan, dia fungsinya yang. Oke. Kemudian jahe untuk jahe segar untuk pencernaan juga bagus. Jadi kalau tadi itu disekat, dibarengin sama meridian karena supaya meningkatkan fungsinya dia untuk meningkatkan yang. Maka dikasih kombinasi sama jahe, atau kadang juga bisa dikombinasi sama futsu, tapi futsu lebih kuat lagi. Baik. Nah, mungkin ini yang terakhir ya, pertanyaan terakhir dari Pak Hari Fitrianto. Moksa itu ada umurnya, misal 1 tahun, 5 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun. Lalu apa makna 10:1, 20:1, 30:1 tersebut tadi? Perbandingan itu dari 30 dijadikan jadi 1 kilo. 30 kilo jadi 1 kilo. Diproses, jadi menjadi sangat halus. Ya, mungkin yang terakhir itu Dok ya. Ya mungkin ada penutup Dok untuk terapi moksibusi ini. Untuk terapi moksibusi, saya senang sekali mendapat kesempatan bisa berbagi. Jadi kesimpulannya adalah terapi moksibusi adalah terapi tradisional, salah satu bagian dari traditional Chinese medicine yang menggunakan daun Artemisia argi yang dia memiliki manfaat untuk melancarkan qi dan darah, menghangatkan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan sekaligus mengatasi beberapa gangguan kesehatan asalkan sindromanya sesuai. Sekali lagi, diagnosis sindrom tetap penting dalam penanganan berbagai macam terapi TCM. Terapi TCM sindromanya bisa sama, tapi penyakitnya beda. Kita menggunakan terapi TCM yang sama, tapi kalau penyakit sama, sindromanya berbeda, maka terapinya tentu akan berbeda. Jadi tidak bisa dipukul rata. Penting sekali untuk menguasai diagnosis sindrom. Baik, terima kasih kepada Dr. Wijayani Mardiana atas kesempatannya. Ya, mungkin sebagai penutup, mungkin bagi teman-teman di sini yang ingin lebih lanjut ya belajar tentang moksibusi, ada ya buku moksibusi, ya moksibusi sederhana untuk mengolah berbagai penyakit. Nah, ini bisa
dibeli ada di toko online ya, toko-toko online bisa dicari ya, buku Moxibusi sederhana mengenal berbagai penyakit. Di sini ada dijelaskan ya tentang riwayatnya Moxibusi, lalu cara-cara terapi-terapi yang umum ya dilakukan untuk pencegahan ataupun untuk mengatasi penyakit-penyakit yang ringan ataupun untuk menjaga kesehatan. Oke, lalu yang terakhir tadi sekali lagi saya ingatkan ya, untuk rekaman seminar online pada hari ini ya, semua akan di-share di YouTube channel Indotisium Center ya, jadi silakan di-subscribe dan di-share nanti. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di seminar-seminar online berikutnya. Ya, sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat. Ya, salam sehat seimbang. Salam. Izin